file system. Ada beberapa masalah, yaitu proses menyimpan dan mengambil informasi. Yang kedua, kapasitas memori proses dibatasi ukuran VMem. Yang ketiga, ketika proses selesai, isi memori hilang. Yang keempat, beberapa proses berbagi informasi. Yang kelima, kebutuhan memori yang besar, persisten, dan akses jamak. Solusi dari masalah itu semua adalah sistem file. Sistem file dari sisi pengguna, yaitu tentang kenyamanan. Tidak peduli detail, peduli pada interface, abstraksi ke disk. Sistem file dari sisi OS, yaitu efisiensi, peduli pada implementasinya. Outline, dari sudut pandang user dan dari sudut pandang OS. Penamaan file. Cara penamaan file. Yang pertama, diberikan proses yang membuatnya. Yang kedua, diakses oleh proses lain menggunakan nama itu. Penamaan file bervariasi untuk berbagai OS. Semua mendukung penamaan 1-8 huruf. Beberapa mendukung penamaan panjang. Beberapa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Penamaan file memiliki ekstensi file, yang berarti memiliki beberapa properti. Standar penamaan file atau ekstensi terdiri dari file.buf, file.c, file.gif, file.hlp, file.html, file.jpg, file.mp3, file.mpg, file.o, file.pdf, file.ps, file.text, file.txt, dan file.zip. Struktur file. Terdapat 3 jenis file. Pada gambar A, yaitu urutan byte, digunakan pada Unix dan Windows. Pada gambar B, yaitu urutan record, digunakan beberapa dekade lalu. Pada gambar C adalah tree, pada komputer mainframe. Jenis file. File umum yaitu terdiri dari file ASCII dan file binary. Direktori adalah file system untuk memelihara sistem file. Akses file terdiri dari akses sekuensial, yaitu membaca semua byte per record dari awal. Tidak bisa loncat, bisa rewind atau backup. Cocok untuk media tape magnetik. Lalu terdapat akses random, yaitu membaca byte per record secara acak, keharusan untuk sistem basis data, dan membaca dapat berupa pindahkan penanda file atau seek, kemudian baca, atau baca dan pindahkan penanda file. OS modern menggunakan akses random. Atribut file. Operasi file. Pertama ada create, delete, open, close, read, write. Append, seek, get, attributes, set attributes, dan rename. Contoh Unix open. Path adalah nama file. Flags adalah bitmap untuk men-set switch. Apabila berhasil, akan kembali ke indeks. Contoh WinNT, create file. Objek file digunakan untuk semua. File, directory, disk drive, port, pipe, socket, dan konsol. Outline. Sudut pandang user dari sisi file selesai. Directory. Sistem directory satu tingkat, yaitu root directory. Sebuah sistem directory satu tingkat, pada contoh di atas, terdiri dari 4 file, yang dipunyai oleh 3 orang berbeda, yaitu A, B, dan C. Sistem directory 2 tingkat,
yaitu tingkat root directory dan tingkat user directory. Huruf menyatakan pemilik dari directory dan file. Sistem directory hierarkis, yaitu tingkat root directory, tingkat user directory, tingkat user subdirectories, dan user file. Directory. Path absolute. Contoh, /usr/include/stdio.h. Pemisah path yaitu /, dan besar dari. Path relatif. Direktori kerja. Contoh direktori kerja, /user/include. Path relatif stdio.h. Berikut adalah skema tree directory Unix. Operasi direktori: create, delete, open dir, close dir, read dir, rename, link, dan unlink. Outline: sudut pandang user, file selesai, direktori selesai. Lanjut ke sudut pandang OS. Berikut adalah struktur disk, yaitu terdiri dari sectors, intersector gap, tracks, intertrack gap. Kapasitas disk. Satu sel berukuran 512 byte. Sel dibentuk oleh track atau silinder dan sektor. Track atau silinder adalah lingkaran data yang dibentuk oleh head. Jika head tersebut diam, jumlah track tetap. Sektor adalah membagi track menjadi sel-sel sektor, ditentukan oleh OS. Kapasitas disk. Disk logik dan fisik. Layout System File, MBR, atau Master Boot Record. Sektor 0 dari disk. Digunakan untuk proses booting. Mengandung tabel partisi. Satu partisi bertanda aktif. Setiap partisi mempunyai sebuah blok boot untuk memuat OS. Superblock. Layout sistem file yang mungkin. Terdapat entire disk, partition table, disk partition. Implementasi file. Pada gambar A, merupakan alokasi ruang di disk secara kontinu untuk 7 file. Pada gambar B, merupakan kondisi dari disk setelah file D dan F dihapus. Alokasi kontinu. Simpan setiap file sebagai urutan blok kontinu di disk. Tidak boleh dipecah menjadi beberapa bagian. Kelebihan alokasi kontinu. Mudah diimplementasikan. Performa baca bagus. Kekurangan alokasi kontinu. Fragmentasi. Ada lokasi di disk yang kosong dilewati karena tidak mencukupi untuk menaruh data. Contoh CDR. Link list dari blok di disk. Tanpa fragmentasi, selalu ruang kosong diisi lebih dahulu. Akses acak pelan. Overhead. File Allocation Table. Disk dengan ukuran 160 KB. 40, 8, 1. Memiliki 320 sel. Data terletak di sel 15, 25, 71, dan 80. Maka akan ditulis di FAT. Apabila disk berukuran 360 KB dengan 40, 9, dan 2. Berarti memiliki 720 sel, cukup 10 bit, dipilih 12 bit. Cluster. Harddisk 13 MB, 263 dan 2. 25.200 sel, butuh 15 bit, dipilih 16 bit. FAT sama dengan 25.200 dikali 16 bit.
menghasilkan 50.400 byte atau 99 sel. Mulai dikenalkan konsep cluster atau gabungan sel. Linked list menggunakan sebuah tabel di RAM. Terdapat physical block. File A dimulai dari physical block 4. File B dimulai dari physical block 6. Inode atau index node. Asosiasikan setiap file sebuah inode, yaitu daftar dari alamat blok. Hanya alamat disk dengan jumlah tetap. Bagaimana jika semua digunakan? Implementasi direktori. Sebelum sebuah file bisa dibaca, harus dibuka dahulu. Masukkan direktori menyediakan info dari file, yaitu alamat disk dari seluruh file, jumlah dari blok pertama, dan jumlah dari inode, di mana atribut file harus disimpan. Penyimpanan atribut file. Pada gambar A, yaitu sebuah direktori sederhana dengan ukuran masukan tetap. Alamat disk dan atribut dimasukkan direktori. Pada gambar B, direktori di setiap masukan merefer ke sebuah inode. Nama file panjang di direktori. File nama ukuran sama. Cadangkan 256 huruf untuk setiap nama file. Sederhana, tapi memboroskan. Banyak ruang di direktori. Header panjang tetap diikuti oleh nama file panjang variabel. Gap ukuran variabel ketika sebuah file dihapus. Page fault bisa terjadi ketika membaca sebuah file nama. Masukkan fixed length directory plus nama file di sebuah heap. Nama file panjang di direktori. Pada gambar A, header dengan panjang tetap diikuti nama file panjang variabel. Pada gambar B, masukkan direktori panjang tetap plus nama file di sebuah heap. Manajemen ruang disk. N-byte, menyambung dan blok. Mirip dengan manajemen memori. Continue seperti partisi ukuran variabel, tetapi berpindah di disk sangat lambat, sehingga menggunakan blok. Blok seperti paging. Ukuran blok. Blok bebas, kuota disk. Ukuran blok atau cluster. Laju data sama dengan ukuran data dibagi dengan waktu akses. Waktu akses sama dengan waktu seek ditambah delay rotasi ditambah waktu transfer. Efisiensi ruang. Kebanyakan file kecil, yaitu 2 KB. Blok besar. Throughput lebih cepat. Waktu seek lebih kecil. Ruang terbuang. Blok kecil. Ruang terbuang lebih sedikit. Ukuran blok. Garis tegas adalah laju data dari disk. Garis putus adalah efisiensi ruang disk. Semua file berukuran 2 KB. Pencatatan blok bebas. Terdapat dua metode, yaitu linked list dan bitmap. Linked list dari blok bebas. Blok 1 KB. Nomor blok disk 16 bit atau 2 byte. Setiap blok menyimpan 512 nomor blok. Disk kosong 200 MB memerlukan nomor blok 200K, sehingga memerlukan 400 blok untuk menyimpannya. Berapa jika disk kosong 20 MB? Bitmap. Satu blok memerlukan 1 bit. Disk 200 MB mempunyai 200K blok, sehingga memerlukan 200K bit. 1 bit versus 16 bit. Pencatatan blok bebas. Pada gambar A, menyimpan daftar bebas di sebuah linked list. Pada gambar B, sebuah bitmap. Kuota disk. Tabel 1, yaitu tabel file open di memori. Ketika ukuran file berubah, kenakan ke user. User mengindeks ke tabel 2. Tabel 2, kuota record. Pemeriksaan soft limit. Melebihi diperbolehkan dengan peringatan. Hard limit, tidak pernah dilewati. Limit, terdiri dari blok
file, dan inode. Kuota disk. Kuota untuk mencatat setiap pemakaian disk oleh user. Caching. Akses disk 100.000 kali lebih lambat dari memori. Kurang kebutuhan akses disk. Block atau buffer cache. Cache ke memori. Sesing. Full cache. Before LRU second chance. Tidak sesering paging. LRU secara tepat dapat dilakukan. LRU kadang tidak mencukupi. Crash dengan inode bisa menyebabkan kondisi tak konsisten. Inode di ekor diperlukan sementara sebelum ditulis ulang. Enhanced LRU. Apakah blok ini kelihatannya akan diperlukan lagi segera? Apakah blok ini vital untuk konsistensi dari sistem file? Enhanced LRU. Apakah blok ini vital untuk konsistensi dari sistem file? Tulis segera. Apakah blok ini akan diperlukan lagi segera? Jika tidak, simpan di awal daftar. Jika iya, simpan di akhir daftar. Sekali-kali tulis semua. Outline. Sudut pandang user, file dan direktori selesai. Sudut pandang OS selesai. Sistem file Linux. Blok. Default blok 1 KB. Kecil. Untuk performa lebih tinggi, lakukan input-output dalam chunks atau mengurangi request. Request cluster bersebelahan atau grup blok. Grup mempunyai bitmap dari blok bebas dan inode, kopi dari superblok. Sistem file Linux. Extended dari Minix System File versi 2. Sistem file Linux Directory. File khusus dengan nama dan inode. Sistem file Microsoft DOS. The Microsoft DOS File System. Partisi maksimum untuk berbagai ukuran blok. Kotak kosong menyatakan tak didukung. Sistem file Microsoft DOS. Terdapat physical block 0 sampai dengan 15. File A dimulai dari physical block 4. File B dimulai dari physical block 6. Pada physical block 15, unused block. Sistem file Windows 98. Review. Terangkan beberapa latar belakang terbentuknya sistem file. Apa yang dimaksud dengan MBR? Apa kegunaannya? Jelaskan dua cara menyimpan file. Jika sebuah ukuran blok besar yang dipilih, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan utamanya? Apa metode untuk mengatur ruang kosong di disk?